Pemain timnas Vietnam kecewa usai tahu kemenangan tipis 1-0 diraih atas tim junior Indonesia di Piala AFF. Timnas Vietnam meraih kemenangan tipis 1-0 atas timnas U23 Indonesia dalam laga penyisihan grup Piala AFF 2024. Namun alih-alih berbangga hati, kabar bahwa lawan mereka adalah tim junior Indonesia justru membuat para pemain Vietnam merasa kecewa. Kapten tim Nguyen Quang Hai dengan belak-belakan menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekan tidak bangga atas kemenangan tersebut. Kami sempat senang karena mengira telah mengalahkan timnas Indonesia senior. Namun setelah tahu bahwa lawan kami hanyalah tim muda yang diasuh Shin Tae-yong, rasa bangga itu berubah menjadi kecewa, ujar Quang Hai dalam wawancara pasca pertandingan. Kecewa dengan situasi tersebut, Quang Hai menegaskan bahwa ia ingin memastikan lawan mereka di pertandingan berikutnya adalah tim senior. Kami meminta panitia untuk memastikan lawan kami berikutnya, yaitu Filipina, adalah tim nasional senior. Jangan sampai kami kembali bertanding melawan tim junior. Kami tidak ingin menang melawan tim muda lagi dan akhirnya hanya dihujat oleh fans, tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan ketegangan di dalam skuad Vietnam yang kini menjadi sorotan media dan fans setelah penampilan mereka dinilai kurang meyakinkan. Meski memenangkan laga melawan Indonesia U23, performa Vietnam di atas lapangan dianggap jauh dari harapan, terlebih dengan status mereka sebagai salah satu tim favorit di turnamen ini. Kami bermain di kandang sendiri di depan ribuan supporter, tetapi hanya menang tipis melawan tim yang seharusnya belum di level kami. Ini benar-benar memalukan. Tambah salah satu pemain senior Vietnam yang enggan disebutkan namanya. Shin Tae-yong dan tim junior Indonesia tuai pujian. Di sisi lain, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, justru mendapat pujian atas keberanian dan kerja keras anak asuhnya. Meski menghadapi tekanan besar dari tim senior Vietnam dan atmosfer stadion yang penuh, skuad muda Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit hingga akhir pertandingan. Kiper Cahya Supriyadi menjadi salah satu bintang lapangan dengan beberapa penyelamatan krusial, sementara Kapten M. Ferrari bersama rekan-rekannya di lini belakang tampil disiplin dan gigih. Penyerang muda seperti Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka juga beberapa kali merepotkan lini pertahanan Vietnam dengan serangan balik cepat. Ini adalah pengalaman berharga bagi kami. Anak-anak bermain dengan hati dan saya bangga dengan mereka, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Kim Sang-sik tetap optimis jelang laga kontra Filipina. Kim Sang-sik mengakui bahwa ada tekanan besar setelah pertandingan melawan Indonesia U23. Namun, ia tetap optimis bahwa timnya akan tampil lebih baik saat menghadapi Filipina di laga selanjutnya. Kami memahami kritik dari fans dan media, tetapi fokus kami sekarang adalah memperbaiki permainan untuk laga berikutnya. Kami akan memastikan untuk bermain lebih baik dan mengamankan kemenangan melawan Filipina agar bisa lolos ke semifinal, ujar Kim Sang-sik. Meski begitu, Kim Sang-sik juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa lawan mereka adalah tim senior. Kami menghormati setiap lawan, tetapi kami berharap federasi dan panitia memastikan bahwa di turnamen ini, semua tim menurunkan skuad terbaik mereka sesuai regulasi. Kami ingin berkompetisi dengan adil melawan tim nasional senior, bukan tim muda, tambahnya. Vietnam di bawah tekanan fans, kemenangan tipis atas tim junior Indonesia menjadi bahan perdebatan panas di kalangan supporter Vietnam. Banyak yang merasa bahwa hasil tersebut menunjukkan penurunan kualitas permainan tim mereka, terutama mengingat Vietnam bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan supporter. Ini bukan hasil yang patut dirayakan. Tim kita terlihat kesulitan melawan pemain muda yang rata-rata usianya jauh lebih muda dari pemain kita. Apa yang akan terjadi jika kita bertemu tim senior dari negara lain? Ujar salah satu supporter Vietnam di media sosial. Beberapa fans bahkan mengecam pelatih Kim Sang-sik dan para pemain senior Vietnam, menyebut mereka tidak layak mengenakan seragam nasional. Jika ini adalah performa terbaik mereka, mungkin mereka lebih baik pulang dan mencari pekerjaan lain. Sepak bola membutuhkan pemain dengan mental juara, bukan yang hanya bisa menang tipis melawan bocil, tulis salah satu komentar yang viral. Garuda Muda meninggalkan jejak positif, meski kalah.
Timnas U23 Indonesia meninggalkan kesan positif di Piala AFF 2024. Penampilan mereka yang penuh semangat dan tanpa rasa takut melawan tim senior Vietnam dianggap sebagai bukti perkembangan sepak bola muda Indonesia. Para pemain seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, dan Kadek Arel menunjukkan performa impresif yang membuat lawan kesulitan. Bahkan banyak pengamat sepak bola Vietnam memuji keberanian dan daya juang tim muda Indonesia. Indonesia tidak menang di atas kertas, tetapi mereka menang di hati kami. Mereka adalah tim muda dengan masa depan yang cerah, kata salah satu pengamat sepak bola Vietnam dalam siaran televisi. Harapan Vietnam di Piala AFF 2024. Dengan kemenangan atas Indonesia U23, Vietnam saat ini memimpin grup dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di semifinal. Namun, tekanan besar dari fans dan media membuat perjalanan mereka di turnamen ini menjadi semakin berat. Laga melawan Filipina akan menjadi ujian nyata bagi Vietnam, baik dari segi mental maupun taktik. Jika kembali tampil kurang meyakinkan, bukan tidak mungkin hujatan akan semakin keras jika mereka berhasil lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, meski tersingkir, skuad muda Indonesia telah membuktikan bahwa mereka adalah calon kuat untuk masa depan. Penampilan mereka di Piala AFF 2024 akan menjadi pengalaman berharga dalam membangun generasi baru sepak bola Indonesia. Fans Vietnam disak Park Hang-seo kembali usai kemenangan tipis atas Indonesia U22. Jawabannya bikin kaget. Kemenangan tipis Vietnam atas Indonesia U22 di Piala AFF 2024 dengan skor 1-12 menuai reaksi keras dari para pendukung timnas Vietnam. Alih-alih merayakan kemenangan, sebagian besar fans justru kecewa dengan performa tim asuhan Kim Sang-sik yang dinilai tidak sesuai ekspektasi. Terlebih karena lawan yang mereka hadapi adalah tim muda Indonesia. Desakan untuk mengganti pelatih pun mencuat di kalangan fans Vietnam yang kini mendesak Federasi Sepak Bola Vietnam FF untuk membawa kembali mantan pelatih mereka Park Hang-seo yang sebelumnya sukses membawa Vietnam berjaya di berbagai turnamen internasional. Namun, jawaban Park Hang-seo atas desakan tersebut justru mengejutkan para fans Vietnam. Dalam sebuah wawancara, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan pandangan yang berbeda terkait situasi timnas Vietnam saat ini. Park Hang-seo menyamai kualitas pemain senior Indonesia butuh waktu lama. Menanggapi isu tersebut, Park Hang-seo menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju dengan kritik yang dilontarkan kepada Kim Sang-sik. Menurutnya, kualitas pemain senior Indonesia saat ini menjadi salah satu tolok ukur yang sulit ditandingi oleh Vietnam. Sejujurnya, meskipun saya kembali melatih Vietnam, tidak mudah bagi kami untuk menyamai kualitas pemain senior Indonesia. Tim mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dan butuh waktu yang lama untuk mencapainya, ujar Park Hang-seo dalam wawancaranya dengan media lokal Korea Selatan. Pernyataan ini membuat para fans Vietnam terkejut, mengingat Park sebelumnya dikenal sebagai figur yang selalu optimis terhadap kemampuan Vietnam. Namun, kali ini ia secara terbuka mengakui bahwa skuad senior Indonesia yang saat ini dihuni oleh nama-nama seperti Mark Klok, Jordi Amat, dan Elkan Bagot telah berada di level yang sulit dikejar oleh tim Vietnam. Park Hang-seo menyatakan dukungannya kepada Kim Sang-sik sebagai pelatih Vietnam saat ini. Ia menilai bahwa Kim adalah pilihan terbaik untuk membawa Vietnam berkembang di tengah persaingan ketat di Asia Tenggara. Kim Sang-sik adalah pelatih yang berpengalaman dan memiliki kemampuan taktik yang baik. Kemenangan atas Indonesia U22 memang tipis, tetapi itu menunjukkan betapa sulitnya pertandingan tersebut. Jangan lupa, meskipun Indonesia menurunkan tim muda, mereka dilatih oleh Shin Tae-yong, pelatih kelas dunia yang mampu mengembangkan pemain muda menjadi ancaman nyata di lapangan, kata Park. Menurutnya, hasil melawan Indonesia U22 seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengganti pelatih, melainkan menjadi pelajaran bagi Vietnam untuk terus berkembang. Fans Vietnam kecewa dengan Kim Sang-sik. Sejak kekalahan Vietnam dari Indonesia di semifinal Piala AFF 2022, posisi Kim Sang-sik sebagai pelatih telah menjadi bahan perdebatan. Banyak fans merasa bahwa gaya permainan Vietnam di bawah asuhan Kim tidak seagresif dan seefisien era Park Hang-seo. Kemenangan atas Indonesia U22 dengan skor tipis hanya memperburuk situasi. Banyak fans menganggap performa tim tidak mencerminkan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara.
Kami bermain di kandang sendiri melawan tim muda Indonesia, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol. Ini bukan kemenangan yang layak dirayakan, ujar salah satu fans Vietnam di media sosial. Beberapa fans bahkan mengungkapkan rasa rindunya terhadap era Park Hang-seo, di mana Vietnam berhasil meraih gelar juara Piala AFF 2018 dan tampil impresif di Piala Asia 2019. Federasi Sepak Bola Vietnam belum berkomentar. Meski desakan untuk memecat Sang Sik semakin keras, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF belum memberikan komentar resmi terkait situasi tersebut. Menurut beberapa sumber, VFF masih memberikan kepercayaan penuh kepada Kim untuk membawa Vietnam lolos ke semifinal dan berjuang merebut gelar juara Piala AFF 2024. Namun dengan tekanan dari fans yang terus meningkat, posisi Kim Sang-sik mungkin akan semakin sulit jika Vietnam gagal tampil meyakinkan dalam laga berikutnya melawan Filipina. Dan kemenangan atas Indonesia U22 Vietnam berada di jalur yang tepat untuk lolos ke semifinal. Namun, tekanan besar dari fans dan media membuat perjalanan mereka di turnamen ini menjadi semakin berat. Jika Kim Sang-sik ingin membuktikan dirinya sebagai pelatih yang tepat untuk Vietnam, laga melawan Filipina akan menjadi ujian penting. Kemenangan meyakinkan tidak hanya akan membawa Vietnam lebih dekat ke gelar juara, tetapi juga meredakan kritik yang terus menghampiri mereka. Di sisi lain, dukungan Park Hang-seo terhadap Kim Sang-sik menunjukkan bahwa sepak bola Vietnam memerlukan waktu untuk kembali ke puncak. Perkembangan pemain muda, strategi yang matang, dan kesabaran dari para pendukung menjadi kunci keberhasilan di masa depan.